Selamat siang semuanya. Baik, pada hari ini kita membahas kembali ya. Ini pertemuan yang kedua tentang manajemen pasien safety. Khususnya kita akan membahas tentang kebijakan ya. Kebijakan yang mendukung keselamatan pasien. Kalau sudah kebijakan berarti menyangkut juga tentang undang-undang ya, termasuk bagaimana peran perawat di dalam manajemen pasien safety. Oke, saya persilakan kelompok 2 ya, kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Rehana sebagai moderatornya. Ibu, saya moderator. Iya. Baik, selamat siang Ibu Wartona dan teman-teman. Selamat siang Ibu Wartona, selaku dosen dan teman-teman kelas 1 RKI. Di sini saya, Raihana Fadilki, sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi presentasi kelompok 2 yang membahas konsep manajemen pasien safety atau kebijakan pasien safety. Untuk anggota kelompok dari kelompok 2 yang pertama yaitu Safran Nudusita Alfi Muzakir, yang kedua yaitu Salma Sanyalihara, yang ketiga Salwa Putri Afifah, yang keempat Siva Kartika Agustin. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada kelompok 2. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan untuk topik pembahasan yang pertama, yaitu ada kebijakan keselamatan pasien. Next, please. Boleh di next. Nah, ini tertaut di pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Yang pertama, rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Yang kedua, standar keselamatan pasien dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Yang ketiga, rumah sakit melaporkan kegiatan keselamatan pasien kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh menteri. Dan yang terakhir, pelaporan insiden keselamatan pasien dibuat secara anonim dan ditunjukkan untuk mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien. Next. Suaranya tidak terdengar ya. Halo. Maaf Ibu, seperti rekan saya sedang terkendala jaringan. Saya lanjutkan ya Bu. Ya, silakan. Selanjutnya ada kebijakan Departemen Kesehatan tentang keselamatan pasien rumah sakit, yaitu terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya kejadian tak diharapkan atau KTD, laksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD.
Lalu ada kebijakan keselamatan pasien di rumah sakit, antara lain, rumah sakit wajib melaksanakan sistem keselamatan pasien, rumah sakit wajib melaksanakan 7 langkah menuju keselamatan pasien, lalu ada rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien, dan yang terakhir evaluasi pelaksanaan keselamatan pasien akan dilakukan melalui program akreditasi rumah sakit. Next. Baik, selanjutnya ada standar keselamatan pasien. Next. Nah, mengingat masalah keselamatan pasien ini adalah masalah yang penting yang perlu ditangani segera di rumah sakit di Indonesia, maka diperlukannya ada standar keselamatan pasien. Gunanya untuk sebagai acuan bagi rumah sakit tersebut untuk melaksanakan kegiatannya. Nah, hal ini sudah tertera di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1691. Nah, ini di pasal 7 ayat 1, setiap rumah sakit itu wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Nah, standar keselamatan pasien itu ada 7. Nah, itu ada hak pasien. Nah, hak pasien ini di mana pasien beserta keluarganya itu berhak untuk mengetahui tentang rencana pengobatannya seperti apa dan hasil yang diharapkan ketika perawatan itu seperti apa. Selain itu, keluarga juga berhak tahu tentang kemungkinan insiden yang dapat timbul selama pengobatan. Karena kan tidak tahu ya kalau misalnya ada musibah ketika kita sedang merawat pasien, makanya adanya hak pasien ini. Kemudian yang kedua ada mendidik pasien dan keluarga untuk memberikan edukasi atau pembelajaran kepada pasien dan keluarga, terutama tentang kewajiban serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pasien dan keluarganya selama dilakukannya pelayanan kesehatan ini. Nah, pendidikan ini akan membuat pengobatan berjalan dengan lancar agar pasien cepat sembuh. Nah, ketiga itu ada keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan. Ini fasilitas kesehatan dapat menjamin keselamatan pasien secara berkesinambungan dalam pelayanan kesehatan. Nah, hal ini bisa menjamin koordinasi antar partner tim pelayanan dalam mencapai kesembuhan pasien. Kemudian yang keempat ada penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Nah, peningkatan kinerja ini bertujuan untuk melakukan evaluasi sekaligus peningkatan program keselamatan pasien. Fasilitas pelayanan kesehatan harus mendesain proses yang baru atau melakukan perbaikan terhadap proses yang ada, melakukan monitor serta mengevaluasi kinerja melalui data yang sudah terkumpul. Yang kelima ini ada peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Nah, pemimpin di sini sangat berperan penting dalam upaya peningkatan keselamatan pasien. Karena pemimpin ini mampu menjamin dan mendorong terimplementasi atau terlaksananya suatu program yang sudah direncanakan sehingga seluruh anggota dalam rumah sakit atau organisasi tersebut dapat menerapkan standar keselamatan pasien. Nah, pemimpin ini juga harus menjamin keberlangsungan suatu program proaktif yang ditujukan dalam mengidentifikasi keselamatan pasien serta menekan atau mengurangi insiden yang terjadi. Jadi peran pemimpin di rumah sakit atau di pusat kesehatan ini sangat berpengaruh dalam standar keselamatan pasien. Kemudian yang keenam ini mendidik staf tentang keselamatan pasien. Nah, setiap rumah sakit harus memiliki program pendidikan terhadap karyawan sesuai dengan jabatan yang diambil dan hubungan jabatan tersebut dengan keselamatan pasien. Rumah sakit ini harus mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan di dalam training service-nya dan memberi pedoman yang jelas tentang pelaporan insiden. Nah, kemudian yang terakhir ini ada komunikasi. Komunikasi ini merupakan kunci bagi staf yang ada di pusat pelayanan kesehatan untuk mencapai keselamatan pasien. Ya, boleh dilanjutkan.
Baik, selanjutnya peran perawat dalam menjaga keselamatan pasien. Boleh di next. Di sini ada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Peraturan ini menjadi tonggak utama dalam operasionalisasi keselamatan pasien mungkin kalau kalian ingin lihat detailnya bisa lihat dari link di bawah ini. Lalu selanjutnya di sini ada KKPRS dalam Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit membuat sistematika langkah penerapan keselamatan pasien rumah sakit atau KPRS yang terdiri dari 3 fase. Yaitu yang pertama ada fase persiapan, yaitu menetapkan kebijakan, rencana jangka pendek, dan program tahunan keselamatan pasien di rumah sakit. Lalu yang kedua di sini ada fase pelaksanaan, yaitu deklarasi gerakan keselamatan pasien, program 7 langkah keselamatan pasien, penerapan standar akreditasi keselamatan pasien, membuat unit sebagai model atau pilot project, lalu membuat program-program khusus terkait dengan keselamatan pasien seperti program cuci tangan, dokter penanggung jawab pasien, pelaporan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga di sini ada fase evaluasi, yaitu dalam proses ini perancangan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien harus bergantung atau berpaku kepada visi, misi, dan tujuan rumah sakit tertentu. Lalu kebutuhan pasien, petugas pelayanan pasien, dan petugas pelayanan kesehatan. Boleh di next. Ya, izin masuk. Sebelumnya, apakah suara saya jelas terdengar? Izin menjawab, terdengar Salwa. Ya, baik. Izin melanjutkan, untuk perawat sendiri memiliki peran yang sangat penting ya dalam mencapai keselamatan pasien di rumah sakit, yaitu sebagai pemberian pelayanan keperawatan. Peran perawat juga dalam memberikan keselamatan pasien di rumah sakit dilakukan dengan cara melakukan hal yang berkaitan dengan 7 standar keselamatan pasien yang sudah dijelaskan di slide standar keselamatan pasien. Lalu isu keselamatan pasien sendiri ada 2, yaitu informasi yang hilang. Pertama, jika perawat tidak dalam komunikasi yang baik dengan pasien, perawat mungkin tidak akan mendengar dan memahami secara jelas, secara signifikan tentang apa yang coba dikatakan oleh pasien tersebut. Kemudian yang kedua, informasi yang tidak ditindaklanjuti. Karena pasien akan menemui anggota tim perawatan lainnya pada waktu yang berbeda sepanjang hari, informasi penting tentang pasien harus dilewatkan ke anggota tim lainnya pada berbagai waktu. Disebut juga informasi yang tidak ditindaklanjuti. Next. Terima kasih. Mungkin saya serahkan kepada moderator yang terhormat. Terima kasih kelompok 2 untuk presentasinya. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silahkan raise hand ya. Terima kasih. Baik, Kansa Fitri Mutia silahkan untuk dan Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin perkenalkan diri, saya Kansa Fitri Mutia, izin bertanya kepada kelompok. Kan tadi pada slide 7 tentang poin penjabaran yang nomor 4 itu tertulis bahwa penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah penggunaan metode peningkatan kinerja. Nah, kira-kira metode peningkatan kinerja seperti apa sih yang mampu diterapkan agar standar keselamatan pasien ini dapat tercapai? Terima kasih.
Baik, untuk menunggu kelompoknya menjawab pertanyaan dari Kansa, mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand ya. Untuk Dini Tristawati, silakan unmute dan berikan pertanyaannya. Terima kasih. Izin masuk, perkenalkan saya Dimitri Sawati, izin bertanya pada kelompok. Tadi yang sudah dijelaskan tadi ada standar keselamatan pasien, dan salah satunya itu ada keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan. Izin bertanya, lalu apa saja indikator peran perawat dalam menjaga kesinambungan pelayanan tersebut? Terima kasih. Untuk kelompok, jika sudah menemukan jawabannya bisa langsung dijawab ya. Terima kasih. Moderator izin masuk. Ya, silakan Hilda. Baik, izin masuk. Saya Safra dari perwakilan kelompok 2. Izin menjawab pertanyaan dari Kansa tadi ya. Dalam meningkatkan kinerja dengan sasaran strategis perspektif pelanggan, yaitu bisa dengan meningkatkan kepuasan pasien, loyalitas pasien, dan meningkatkan kunjungan pasien. Lalu sasaran strategis perspektif itu bisa dengan bisnis internal, inovasi layanan, meningkatkan mutu proses layanan, meningkatkan kinerja operasional, dan ada lagi yaitu sasaran strategis perspektif keuangan, pertumbuhan pendapatan, dan minimalisir biaya. Lalu yang terakhir ada sasaran strategis perspektif pembelajaran dan besok aku ngajar. Meningkatkan kepuasan karyawan. Besok ngajar. Boleh dilanjut. Oke, aku lanjut ya. Lalu komitmen, motivasi, dan kapabilitas karyawan. Seperti itu. Kansa, apakah terjawab? Ya, baik. Terima kasih Safra atas jawabannya, sudah cukup terjawab. Iya, sama-sama.
Untuk selanjutnya pertanyaan dari Dini Kristalati bisa langsung dijawab ya. Terima kasih. Moderator izin masuk. Untuk moderator, apakah diizinkan? Halo moderator. Lah moderatornya kemana nih? Itu di chat Ibu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Dini untuk keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan. Yang pertama itu, Puskesmas menjamin keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan di Puskesmas. Oleh sebab itu, harus koordinasi pelayanan secara menyeluruh mulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan termasuk pemeriksaan laboratorium, diagnosis, perencanaan, pelayanan, tindakan pengobatan, rujukan, dan saat pasien keluar dari Puskesmas. Lalu ada yang kedua, yaitu terdapat koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya secara berkesinambungan, sehingga pada seluruh tahap pelayanan transisi antar unit pelayanan dapat berjalan baik dan lancar. Lalu yang ketiga, ada terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi, dan rujukan. Lalu yang terakhir yaitu ada terdapat komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan sehingga dapat tercapainya proses koordinasi tanpa hambatan, aman, dan efektif. Untuk Dini, apakah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Ara. Ya, terima kasih. Izin masuk. Sepertinya sekian diskusi untuk kelompok 2. Saya akan kembalikan ke Ibu Wartona. Ibu jika ada tambahan bisa langsung diberikan. Terima kasih Ibu. Oke. Ya baik, sudah semua dibahas ya. Ini makalah ini sudah dikonsultasikan belum ya? Ibu lupa. Halo. Izin Ibu, kelompok 2 sudah mengkonsultasi langsung ke Ibu melalui WA. Oh sudah ya. Baik, kita bahas tentang
pasien safety terkait dengan kebijakan ya. Kalau terkait kebijakan berarti ada hubungannya dengan undang-undang ya. Ada hubungannya dengan undang-undang bahwa pada penerapan pasien safety itu kebijakan yang menyangkut tentang, ini maaf nih, saya agak-agak ini juga ya soalnya dari pagi ngejepit apa namanya mic ini kupingnya agak ini juga. Yang terkait dengan kebijakan keselamatan pasien di rumah sakit, berarti kalau udah bunyi kebijakan berarti ada undang-undang ya, undang-undang yang terkait dengan pasien safety. Ya. Undang-undangnya banyak nih sekarang nih ya, dari tahun 2009 itu sudah banyak sekali undang-undang yang mengatur keselamatan pasien ya. Salah satunya adalah undang-undang tentang rumah sakit yang dibahas tentang keselamatan pasien di pasal 53 ya. Pasal 53 nomor 36 itu bahwa pelayanan kesehatan itu harus mendahulukan nyawa pasien ya. Kalau yang pertama adalah nyawa, berarti ketika pasien berada di IGD. Kan seringkali kalau pertama itu datang kaitannya dengan nyawa itu ketika di IGD ya. Kita seringkali mendengar bahwa pasien ditolak misalnya, ditolak karena biaya misalnya ya, pernah juga mendengar seperti itu ya. Jadi ketika kita mendengar seperti itu berarti pasien itu tidak diterima karena biaya, kemudian di perjalanan tiba-tiba meninggal. Siapa yang dituntut misalnya gitu. Kadang-kadang rumah sakit yang dituntut. Sementara bisa saja ya ditolak di rumah sakit itu kan karena satu memang rumah sakit tersebut tidak memiliki kemampuan ya, tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki peralatan yang cukup ketika akan menolong pasien ya, sehingga harus direfer, harus dirujuk. Itu satu. Kedua, bisa juga karena biaya ya, karena biaya sehingga pasien harus menolak misalnya ya. Jadi rumah sakit harus menolak keberadaan pasien, terutama di rumah sakit swasta yang tidak menerima BPJS ya. Pada saat itu memang kalau di swasta itu kan kita mesti paham ya, segala sesuatunya kan dibiayai oleh pasien ya. Jadi kalau dibiayai oleh pasien, titik tolaknya adalah pasien, berarti kalau pasiennya tidak sesuai dengan kemampuannya, maka jangan dibawalah ke rumah sakit swasta yang tidak menerima BPJS misalnya. Sekarang ini kan ada program pemerintah tentang BPJS ya. Kalau dulu kan hanya Askes, artinya tenaga yang memiliki Askes. Kalau sekarang sudah ada BPJS sehingga semua pelayanan kesehatan diharapkan bisa kerjasama dengan ini ya, dengan BPJS kan gitu ya. Tapi kan tidak semua rumah sakit ini ada kerjasama dengan BPJS ya. Nah itu terutama rumah sakit swasta. Nah, kalau misalnya tidak ada kerjasama dengan BPJS berarti kan dibiayai oleh pasien sendiri. Nah ketika misalnya orang tersebut tidak memiliki dana untuk biaya rumah sakit, ya sebaiknya jangan dibawa ke rumah sakit swasta yang tidak ada kerjasama dengan BPJS kan gitu. Karena apa? Karena yang pertama kan ditanya biayanya seperti apa. Jadi orang kalau dirawatnya di swasta yang tidak ada kerjasama dengan BPJS berarti kan ada dana kan gitu. Jadi bawalah ke tempat pelayanan kesehatan yang punya kerjasama dengan BPJS, misalnya rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang menerima kerjasama dengan BPJS, ya, sehingga nyawa pasien menjadi utama, ya. Nah, seperti itu harus betul-betul ketika kita bawa pasien sudah diperhitungkan. Kalau di rumah sakit pemerintah itu kan sambil jalan ya, jadi pasien ditangani, kemudian keluarga juga sambil mengurus persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi gitu ya. Jadi sambil jalan dua-duanya. Jadi tidak menunggu pasiennya dengan administrasinya, tidak. Biasanya pasien ditangani dulu ya.
Apalagi pasien-pasien yang mengalami kegawatan, ya khusus yang di IGD misalnya mengalami kegawatan itu kan utamanya adalah pasien dahulukan. Ini ada undang-undangnya. Nah, kalau di pasal 32 terkait dengan rumah sakit bahwa pasien itu berhak memperoleh keamanan ya, memperoleh keamanan dan keselamatan pasien itu sendiri selama berada di tatanan layanan rumah sakit ya. Baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas ketika dia berada di dalam pengawasan rumah sakit ya atau puskesmas. Artinya setiap pasien itu berhak untuk mendapatkan keselamatan, keamanan terhadap dirinya ketika pasien itu berada di ruangan. Gitu. Kalau pasien di rumah sakit, dia berhak mendapatkan rasa aman, ya, rasa aman, nyaman, dan rasa kalau pasien dirawat itu kan paling tidak ada merasa tenang lah, ya, ketika dia berada di dalam rumah sakit. Sehingga dengan demikian keselamatan pasien itu bisa diperhatikan dengan baik. Ya. Itu ada undang-undangnya. Kemudian di pasal yang berikutnya juga di pasal yang 58 ya bahwa pasien juga menuntut ganti rugi ketika pelayanan yang diberikan itu tidak sesuai dengan SOP. Jadi kalau misalnya ada ketika misalnya petugas kesehatan yang menjalani tindakannya itu tidak sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap pasiennya, maka pasien itu berhak ya, menuntut ganti rugi. Misalnya contoh membentak-bentak aja, bentak-bentak pasien ya. Contohnya nih kan pasien menjadi tidak aman ya, menjadi tidak nyaman ketika dia berada dalam situasi seperti itu. Nah sehingga kalau sudah terjadi seperti itu ada hak-hak pasien. Ya. Dia bisa memperoleh ganti rugi atau misalnya ketika kita memberikan asuhan kepada pasien mengakibatkan kejadian yang tidak diharapkan itu pasien memperoleh hak untuk ganti rugi, jadi bisa menggugat itu yang seperti itu ya, tidak seperti zaman dulu. Dulu masa enak kita aja petugasnya, kalau misalnya mau nyuntik ya tinggal Pak suntik ya, sudah close, sudah selesai ya. Kalau sekarang tidak ada lagi seperti itu ya, kalau sekarang sudah lebih memperhatikan keselamatan pasien ya, jadi keselamatan pasien menjadi yang utama ya ketika kita merawat pasien. Itu ada undang-undangnya ya, kecuali dia tidak bisa menuntut ganti rugi, artinya pasien tidak menuntut ganti rugi ketika tindakan itu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Itu ada. Misalnya contoh ketika pasien itu dilakukan RJP, resusitasi jantung dan paru pada saat berada di IGD. Pasien misalnya mengalami kegawatan nafas ya, atau gagal jantung, misalnya gagal sirkulasi atau sirkulasinya berhenti ketika dilakukan RJP, misalnya tiba-tiba pasiennya itu meninggal, nah itu tidak bisa dituntut petugasnya. Karena apa? Penolong ini adalah untuk menyelamatkan nyawa pasien. Ya. Tetapi jika ada hal-hal yang ada ketidaksesuaian, itu bisa dituntut ya, karena mengakibatkan kejadian yang tidak diharapkan. Ya, itu pasal-pasal itu jelas ada di situ. Makanya kita pada saat kita melakukan tindakan memberikan asuhan keperawatan kepada pasien harus betul-betul memperhatikan safety pasien ya. Jadi keamanan dan kenyamanan pasien menjadi yang utama. Nah, itu yang terkait dengan undang-undang rumah sakitnya itu sendiri. Ada juga tanggung jawab rumah sakit. Tanggung jawab rumah sakit itu seperti apa? Ketika misalnya memberi pelayanan kepada pasien harus bermutu, ya, harus memberikan rasa aman kepada pasien, ya, dan diberikannya sesuai dengan SOP. Contoh yang kecil saja, ketika kita memberikan pengobatan terhadap pasien, itu betul-betul satu, misalnya dari dokternya saja, misalnya pasien berobat dengan TB paru, ya, TB paru kan diberikan obat-obatan selama 6 bulan. Ini petugasnya dalam hal ini dokter itu menyampaikan kepada pasiennya, ya, satu obat-obatannya diberikan selama 6 bulan,
Ya, yang kedua minum obatnya itu harus sebelum makan. Nah, kemudian harus rutin setiap pagi itu diminum. Komplikasinya sampai ke komplikasinya tuh. Ya, efek samping yang bisa ditimbulkan akibat dari obat-obatan, misalnya satu bisa mual gitu kan, mungkin juga bisa sampai warnanya kuning kulitnya. Kalau hal terjadi seperti itu, ibu bapak harus datang. Nah, seperti itu ya, itu artinya memberikan pelayanan kepada pasien itu sesuai dengan SOP ya, sehingga pasien itu betul-betul paham bahwa dirinya itu akan mendapatkan pengobatan selama 6 bulan dan efek samping yang ditimbulkan seperti itu dan harus rutin diminum setiap hari sebelum makan, contohnya seperti itu ya. Kalau dulu nggak seperti itu, kalau dulu ibu minum ya setiap hari, nah kayak gitu aja ya, tidak diberikan misalnya nanti efeknya itu seperti apa, nggak ada yang muncul dulu tuh ya, hanya untuk milik kita aja petugas kesehatan ya. Ini kan yang sekarang tidak seperti itu lagi ya, karena lebih mengarah ke pasien safety-nya ya, jadi mengarah ke keselamatan pasiennya ya. Kemudian yang berikutnya itu ada juga bukan tanggung jawab rumah sakit ya, misalnya ada terjadi hal yang tidak diinginkan karena kematiannya tadi misalnya ya. Misalnya yang penolong pertama tadi ketika pasien dilakukan RCP tadi ya tiba-tiba meninggal, itu bukan tanggung jawab rumah sakit. Jadi kalaupun diminta apa namanya pertanggungjawabannya, ya dia tidak berhak untuk memberikan ganti rugi karena itu dilakukan untuk apa namanya menolong nyawa ya, menolong nyawa. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa juga turut bertanggung jawab ya, atau bisa juga pasien dan keluarga itu menolak tindakan ya, atau menghentikan pengobatan ya. Nah, itu yang seperti itu ada undang-undangnya semua di dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan keselamatan pasien. Nah, jadi betul-betul sekarang itu bahwa hal ini sudah berlaku ya, sudah berlaku. Kan seringkali kita juga mendengar rumah sakit dituntut gitu kan, rumah sakit dituntut oleh keluarga pasien gitu ya, atau ini juga apa namanya rumah sakit menuntut pasien juga ada juga kan yang seperti itu karena dianggap memberikan informasi yang tidak baik misalnya ya, yang seperti itu banyak ya terjadi karena dengan adanya undang-undang seperti itu. Kemudian, bentar ya. Baik, kita lanjut. Itu terkait dengan undang-undang tentang tanggung jawab rumah sakit ya. Kemudian terkait dengan hak pasien ya. Hak-hak pasien itu pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, yaitu ada pasalnya ya di pasal 32. Saudara nanti sedikit itulah ya pelajari yang seperti ini. Mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien ya. Kemudian terhindar dari kerugian fisik dan materi. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Kemudian pasal 32C itu juga mempunyai hak untuk mendapatkan tindakan medis ya. Kemudian pasien juga berhak menolak ya, menolak apa namanya tindakan ya, menolak tindakan jika itu tidak diinginkan oleh pasien ya. Kalau dulu kan mesti pokoknya ibu melakukan tindakan, saya akan lakukan periksa ini ya,
Pokoknya suka nggak suka harus dijalani kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan enggak. Ya. Itu ada hak pasien untuk menolak dilakukan tindakan, boleh. Ya. Ketika misalnya pasien, ketika orang-orang TB paru misalnya, ibu periksa sputum ya 3 hari berturut-turut. Nah kalau misalnya sputumnya nggak ada, nggak bisa keluar, boleh nggak? Ya boleh saja, nggak ada, mau diapain ya, boleh. Berarti nanti dari hasil ronsen misalnya bisa didapatkannya. Atau misalnya pasien mau dianjurkan misalnya melakukan, ibu nanti jam sekian ibu harus melakukan tindakan misalnya inhalasi gitu ya, inhalasi karena apa namanya sputumnya banyak. Misalnya. Pasien boleh menolak, saya nggak mau. Misalnya kenapa nggak mau ibu, kan itu setelah ini misalnya setelah dijelaskan, kemudian pasien tiba-tiba saya nggak bersedia suster, boleh nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi resikonya kalau misalnya ibu tidak apa namanya tidak bersedia, nanti ibu akan batuknya terus-menerus, tapi dijelaskan gitu ya kepada keluarganya dan pasiennya sehingga sampai pasien itu menerima ya sudah, itu pasien untuk menolak tindakan kebijakan yang terkait dengan pelayanan ya, yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah standar keselamatan pasien ya. Standar keselamatan pasien itu tadi disampaikan oleh temannya tadi di kelompok bahwa standar keselamatan pasien itu mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 1691 itu tentang keselamatan pasien ya. Dari situ ada 7 standar keselamatan pasien, mulai dari hak pasien ya. Pasien tadi berhak mendapatkan pelayanan ya yang diharapkan. Jadi kriteria itu biasanya kalau ada pasien berarti ada dokter sebagai penanggung jawabnya ya. Jadi di dalam memberikan pelayanan kepada pasien itu ada dokter penanggung jawabnya ya. Satu pasien biasanya dokter penanggung jawabnya satu ya, tidak ada dokter penanggung jawabnya untuk umum, tidak ada. Jadi satu dokter yang bertanggung jawab secara keseluruhan di dalam memberikan pelayanan ya, termasuk dalam apa namanya mendiagnosa pasien itu dia ya yang bertanggung jawab. Kemudian dokter juga wajib membuat rencana ya, rencana pelayanan yang diberikan. Rencananya apa misalnya? Nah, rencana yang diberikan itu biasanya terkait dengan kasus atau terkait dengan penyakit yang dialami ya. Kalau misalnya dia sebagai pasien TB paru tadi, misalnya kan pengobatannya apa, ibu nanti akan diberikan 6 bulan obat-obatannya, obatnya ada sekian macam, misalnya gitu ya, diberikannya lewat apa dan sebagainya seperti ibu sampaikan tadi. Atau mungkin kalau dia sebagai penderita DM ya, obat-obatan diberikan misalnya ya, kemudian dietnya seperti apa itu nanti dokter yang akan menyampaikan kepada pasiennya ya, itu rencana yang akan diberikan sampai nanti pasien itu dijalani dengan baik ya. Nah, di situ harus dijelaskan ya, dokternya harus menjelaskan kepada pasiennya dengan jelas, dengan benar ya. Bukan hanya pasien, mungkin juga kalau ada keluarga ya, terutama kalau misalnya pasien-pasien DM itu kan keluarga juga harus tahu, jadi makannya nggak boleh sembarangan gitu kan. Kemudian kalau pasien TB juga sama, pasien TB juga keluarganya harus tahu supaya apa, ketika pasiennya itu batuk harus tutup mulutnya, membuang ludah harus nggak boleh sembarangan, minum obatnya harus 6 bulan. Nah, yang seperti itu keluarga pasien itu mesti tahu dan harus ada pendamping minum obat ya, pendamping minum obat karena apa harus didampingi? Karena kan mungkin merasa bosan pasien setiap hari harus minum obat gitu kan. Nah, itu jadi harus ada peran pendamping minum obat sebagai keluarga, yaitu hak pasien. Kemudian yang kedua mendidik pasien dan keluarganya. Yang mendidik pasien dan keluarganya di sini artinya bahwa keluarga itu mesti diberikan informasi yang jelas ya,
memberikan tanggung jawab yang jelas dalam asuhan ya. Jadi keselamatan pasien merupakan yang utama sehingga peran keluarga juga menjadi hal yang utama di dalam mendapatkan pelayanan keperawatan ya. Itu. Nah, kalau mendidik berarti kan kalau mendidik itu kan berarti informasi itu harus lengkap, kemudian jangan sampai memberikan kesimpang siuran terhadap pasien. Nah, itu jangan sampai disampaikan dengan benar kepada pasien. Kesempatan pasien untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sampai pas 5 konsekuensi dari pelayanan yang diberikan ya. Konsekuensinya kalau misalnya tadi harus minum obat 6 bulan, ya harus dijalani 6 bulan, ya nggak boleh putus. Kalau putus nanti malah berbahaya, nanti obatnya bisa resisten. Kalau sudah resisten kan lebih berbahaya ya, karena kumannya tidak bisa mati, bisa menularkan lebih besar lagi kepada orang lain. Nah, itu harus hati-hati dalam memberikan pendidikan kepada keluarga dan pasien, keluarga dan pasiennya ya. Kemudian yang berikutnya itu memberikan apa tuh namanya yang berikutnya itu keselamatan ya, keselamatan dan kesinambungan pelayanan ya. Jadi dalam memberikan pelayanan harus mencakup pelayan itu harus menyeluruh masuk itu bagaimana pasien itu ketika datang ya, sama juga seperti kita pada saat kita melakukan pemeriksaan ya. Mulai dari pasien itu masuk kemudian dilakukan pemeriksaan kemudian sampai mendapatkan diagnosa medis ya, diagnosis atau diagnosa medis kepada pasien. Nah, itu tindakan-tindakannya seperti apa? Kalau misalnya pasien itu dirujuk, harus dirujuk, tidak bisa ditangani di situ saja. Kalau misalnya rumah sakit tersebut tidak memiliki fasilitas yang sesuai dengan penyakit yang dialami oleh pasien. Nah, kemudian yang berikutnya itu bagaimana peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan dalam manajemen pasien safety itu mendorong 7 langkah menuju pasien di rumah sakit ya. Itu harus menjamin berlangsungnya program ya, program identifikasi keselamatan pasien ya. Jadi harus didukung ya. Jadi pemimpin itu harus menjamin keselamatan pasien di rumah sakit. Oleh karena itu setiap rumah sakit setiap ada karyawan baru gitu ya, setiap karyawan baru, setiap ada mahasiswa terutama rumah sakit pendidikan gitu ya yang akan berpraktek di situ, biasanya mahasiswa harus menjalani yang kita maksud adalah orientasi ya, orientasi rumah sakit. Salah satunya adalah selain orientasi tata tertib di rumah sakit juga salah satunya harus mendapatkan informasi terkait dengan keselamatan pasien, itu ya wajib ya untuk mendapatkan itu. Karena apa tadi kuncinya adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada pasiennya. Karena tujuannya tadi supaya pasien merasa aman, pasien merasa senang karena pada saat merawat petugasnya itu semua menggunakan SOP gitu ya. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Nah, itu salah satunya dalam hal kepemimpinannya ya. Dan juga adalah harus komunikasi yang efektif itu merupakan kunci keberhasilan
dalam mencapai keselamatan pasien. Ya. Dalam suatu tindakan, setiap kali kita melakukan tindakan, ya, itu komunikasi merupakan suatu hal yang penting. Ya. Tanpa ada komunikasi yang bagus, itu tatanan pelayanan terutama dalam merawat pasien tidak akan berhasil karena komunikasi merupakan kunci segala-galanya. Ya. Semua harus melakukan komunikasi karena komunikasi itu bisa dilakukan baik itu secara lisan maupun tulisan. Ya, nah itu harus dilakukan komunikasi karena apalagi kita dalam bekerja itu kan di ruangan, kita bekerja tidak sendiri, ya kita bekerja dengan anggota tim yang lain, ya. Selain perawat, ada dokter, ada tenaga medis lainnya, ya, seperti tenaga laboratorium, tenaga gizi, farmasi, ya, ronsen dan lain sebagainya. Itu ketika kita merawat pasien. Jadi komponen-komponen tenaga kesehatan yang lainnya ikut bergabung untuk menuju keselamatan pasien, ya. Sehingga dengan kita komunikasi yang efektif, yang baik itu terjalin hubungan yang harmonis, ya, dalam satu tim. Ujungnya adalah goalnya adalah pasien safety, ya. Ketika pasien safety itu menjadi pokok kunci utamanya di dalam merawat pasien, ya. Jadi pasien merasa senang, pasien merasa aman karena ketika dirawat semua sesuai dengan SOP. Ya. Nah itu terkait dengan kebijakan. Ya. Kemudian bagaimana peran perawat? Ya, peran perawat dalam hal ini ada beberapa peran perawat, ya. Salah satunya adalah peran pemberi asuhan, ya. Pemberi asuhan keperawatan. Kalau pemberi asuhan keperawatan itu seperti apa? Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa menjawab? Halo. Peran perawat dalam keselamatan pasien apa saja? Satu, misalnya di situ peran sebagai pemberi pelayanan, asuhan keperawatan. Bisa diberikan contohnya? Ada yang bisa membantu menjawab? Halo. Ini pada kemana ya? Pada keluar? Terdengar suara ibu? Halo? Izin menjawab, terdengar Ibu. Ya, ini pada keluar, pada kemana? Sepertinya sedang kendala jaringan Ibu. Ada yang bisa menjawab tadi? Peran perawat sebagai pemberi pelayanan itu seperti apa ya? Soalnya nggak ada yang bertanya juga. Peran perawat kan banyak, ada tadi sebagai pemberi asuhan, sebagai advokasi, kemudian sebagai apa lagi tuh, konsultan, sebagai kolaborator, rehabilitasi. Ayo. Pelajari ini ya, nanti apa namanya, istilah-istilah ini. Ada yang bisa membantu? Peran perawat sebagai pemberi asuhan seperti apa ya?
menjawab Ibu, izin masuk. Heeh. Izin masuk Ibu. Ya, Iya. sehat Aulia, menurut saya peran perawat sebagai pemberi asuhan perawatan itu kayak gimana perawatan kesehatan klien secara holistik yang itu tujuannya untuk mengembalikan kesehatan klien secara emosi, spiritual, dan sosial, Ibu. Contohnya misalnya apa? Izin menjawab Ibu. Ya. Misal contohnya sesuai dengan disesuaikan dengan kasus pasien. Misal pasien merasa nyeri, Ibu. Jadi contohnya itu misal kita untuk membantu pasien meringankan rasa nyeri tersebut, kita memberi aromaterapi atau memberi tindakan-tindakan lainnya sesuai dengan diagnosis pasien. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya. Ada lagi? Contoh yang lainnya? Yuk, yang lainnya ada yang bisa membantu? Baik, ya terima kasih Ranti sudah bisa membantu menjawab ya. Soalnya tadi nggak ada yang nanya-nanya. Ibu sendiri aja yang nanya. Baik ya. Jadi peran perawat sebagai pemberi asuhan berarti kita di dalam merawat pasien sesuai dengan konsep kita adalah pemberian asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu meliputi mulai dari apa? Asuhan keperawatan melalui apa? Proses proses perawatan kah? Pernah dengar nggak? Halo, pernah mendengar itu? Iya, iya, melalui proses keperawatan. Jadi pelayanan keperawatan diberikan melalui proses perawatan ya. Proses perawatan itu diawali dengan apa? Pengkajian, Ibu. Iya, pengkajian. Apalagi? Setelah dikaji Izin menjawab Ya. diagnosa, Ibu. Di diagnosa. Jadi diagnosa keperawatan ya. Tentukan diagnosa keperawatannya. Habis tentukan diagnosa keperawatannya di apakah? Habis tahu masalahnya, ya rencanakan intervensi keperawatannya ya. Jadi untuk mengatasi masalahnya mau diapakan ini pasiennya. Itu namanya rencananya. Kalau sudah direncanakan diapakan lagi? Implementasi, Ibu. Ya, diimplementasi, dilaksanakan ya. Jangan cuma rencana, tetapi rencana itu harus dilaksanakan. Setelah dilaksanakan diapakan lagi? Evaluasi, Bu. Ya. Di apa? Silakan Rena jawab. Dievaluasi. Izin menjawab dievaluasi. Iya, dievaluasi. Dievaluasi itu maksudnya apakah yang dilaksanakan itu berhasil atau tidak, ya kan? Itu harus dievaluasi. Ya, bisa saja semakin memburuk misalnya kondisinya. Kok setelah diberikan obat misalnya, yang seharusnya obat ini untuk menurunkan tekanan darah, kok malah naik misalnya tekanan darahnya. Ya kan harus dievaluasi. Ya. Nah, itu harus dievaluasi pasiennya untuk melihat keberhasilannya ya, melihat keberhasilan tindakan yang kita lakukan ya. Kemudian yang berikutnya setelah dievaluasi diapakan? Dokumentasi. Iya, didokumentasikan ya, segala tindakan yang sudah dilaksanakan harus didokumentasikan sebagai bukti tertulis bahwa tindakan itu kita lakukan ya. Itu semua dalam rangka pemberian pelayanan. Itu peran perawat dalam pemberian asuhan keperawatan ya. Kemudian yang kedua misalnya sebagai edukator. Apa tuh? Sebagai edukator. Izin menjawab, Ibu. Iya. Mungkin melakukan promosi kesehatan. Ya, betul ya.
Jadi ketika kita punya peran sebagai edukator, edukator itu edukasi ya. Ketika kita memberikan peran perawat bisa juga sebagai pemberi penyuluhan ya, pemberi penyuluhan. Ketika kita merawat pasien, kita bisa juga sambil memberikan informasi-informasi yang jelas tadi kan, yang benar gitu kan. Nah itu yang benar sesuai dengan kondisi pasiennya ya. Ketika pasien ditentukan misalnya kurangnya pengetahuan, bisa pasien nanya-nanya terus nih, nanya-nanya tentang penyakitnya, sementara misalnya penyakitnya tentang DMSES. Ini kenapa ya kaki saya kok kalau ketusuk misalnya ketusuk apapun misalnya, kok suka nggak berasa misalnya begitu. Itu perawat boleh memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien, kenapa ya sampai nggak berasa. Nah itu yang seperti itu boleh diberikan. Itu kan salah satu komplikasi, itu disampaikan kepada pasien. Itu sehingga kadang-kadang pasien itu suka ada luka di kakinya gitu ya, itu perawat boleh memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien, itu namanya edukasi ya. Kalau kolaborator apa di situ? Apa kalau sebagai kolaborator? Izin menjawab Ibu, Iya. untuk kolaborator itu seperti yang bekerja sama atau berkolaborasi antara dengan perawat lain atau dengan profesi lain. Iya, betul. Jadi kolaborator itu kan ada kolaborasi ya. Jadi perawat di dalam memberikan asuhan keperawatan tidak terlepas adanya kerjasama dengan tim lainnya ya. Karena di dalam merawat pasien itu tadi seperti Ibu sampaikan, bukan dia sendiri, bukan perawat sendiri, tetapi ada tim lainnya yang juga turun serta dalam memberikan asuhan ya kepada pasien. Jadi berkolaborasi bisa dengan dokter, bisa juga dengan ahli gizi gitu ya dalam memberikan misalnya dietnya atau mungkin dari tim lainnya ya. Kemudian yang berikutnya sebagai konsultan. Nah, sebagai konsultan itu apa? Halo. Ada yang bisa membantu menjawab? Izin menjawab, Ibu, Ya. mungkin seperti yang memberikan solusi ketika pasien ini menghadapi masalah. Konsultasi ya, tempat konsultasi. Jadi perawat di sini juga bisa dijadikan tempat konsultasi. Konsultasi apa saja? Konsultasi terkait dengan pelayanan yang diberikan ya. Misalnya ketika kita misalnya bertugas, ada pasien-pasien yang berkonsultasi apa saja terkait dengan masalah yang dihadapi oleh pasien, masalah kesehatan tentunya, bukan berkonsultasi. Bisa saja konsultasi misalnya biaya, misalnya bisa. Ada juga kan yang konsultasi biaya misalnya, bagaimana ya cara jalan keluarnya, saya ini kan bukan pakai biaya sendiri. Kalau biaya sendiri kan gampang ya, tinggal ngeluarin uang udah. Saya pakai BPJS. Terus bagaimana alur prosedurnya? Kan bisa saja terjadi seperti itu. Oh, kalau BPJS misalnya Bapak nanti kalau pakai BPJS berarti paling tidak 1 kali 24 jam harus diurus. Satu misalnya harus ada surat keterangan dari, kalau di rumah sakit ini ya, keterangan dari RT RW misalnya, atau harus ada surat rujukan dari puskesmas misalnya. Nah itu seperti itu kan sebagai tempat konsultasi ya. Kemudian dari situ harus apalagi nih, misalnya harus di fotokopi rangkap berapa gitu kan, supaya pasien itu tidak bolak-balik, sebentar fotokopi lagi, bentar fotokopi lagi. Nah seperti itu sebagai tempat konsultasi ya, cari pemecahan jalan keluarnya ya. Jadi bisa kalau misalnya pasien itu tidak ada dana, bisa pakai BPJS saja misalnya, itu
Itu bisa disampaikan seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya sebagai advokator. Advokator itu apa? Ada yang bisa membantu menjawab? Halo, ada yang bisa menjawab? Ibu menjawab, Ibu. Iya. Seperti pemberi nasihat mengenai hukum yang berlaku, Ibu, yang di kesehatannya seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Izin menjawab, Ibu. Menjawab, Bu. Ya. Ya. Ya, Hansa, silakan. Ya, terima kasih Rantis. Izin menjawab. Bu, mungkin peran perawat sebagai advokator itu kayak sebagai melindungi hak klien sama kepentingan klien sesuai kebutuhan kliennya gitu, Bu. Iya, jadi sebagai pelindung ya. Tindakannya itu bisa saja ya. Misalnya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya apa? Ketika kita ada pasien yang akan mendapatkan obat-obatan antibiotik gitu ya. Mendapatkan obat-obatan antibiotik itu kan sebelumnya harus diberikan skin test terlebih dahulu. Jangan sampai ada pasien alergi kita berikan. Nah, itu juga memberikan perlindungan kepada pasien ya. Kemudian memberikan imunisasi, itu kan juga kan memberikan perlindungan ya kepada pasien. Nah, itu hal-hal demikian itu masuk kategori advokasi yang memberikan perlindungan. Kalau hukum, perlindungan hukum itu biasanya suka kita memberikan informasi ya, informasi yang jelas kepada pasiennya ya. Tetapi terkait dengan tindakan-tindakan pelayanan keperawatan dalam hal ini adalah salah satunya adalah memberikan perlindungan dalam hal penyakit yang dialami oleh pasien dengan tadi dengan pemberian imunisasi ya, kemudian memberikan misalnya obat-obatan yang menimbulkan alergi supaya tidak terjadi alergi, itu kan harus di skin test terlebih dahulu. Misalnya itu hal-hal yang ringan saja yang sering kali dilakukan oleh kita ya, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu memberikan perlindungan kepada pasiennya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebagai pembaharu. Kalau sebagai pembaharu seperti apa? Ada yang bisa membantu? Modal sebagai pembaharu seperti apa? Ada yang bisa membantu menjawab? Pembaharu. Izin menjawab, Ibu. Ya. Ya, mungkin peran perawat sebagai pembaharu ini mungkin kayak si perawat ini kayak munculin ide-ide baru biar terarah gitu agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut gitu. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan? Izin Ibu. Ya. Mungkin kayaknya orangnya ini aja nih yang lainnya mana? Dari tadi yang ngomong ini aja. Ya Muhammad, yuk apa contohnya? Ntar ya, Sipa, ntar tunggu dulu nih yang lainnya nih. Kayaknya orang yang ngomong ini gini-gini aja, yang lainnya pada kemana nih? Sampai mau di ujung akhir nih. Ya apalagi? Apa contoh lainnya? Ada? Tidak ada? Halo? Tidak ada yang lainnya?
Baik, kalau tidak ada yang lainnya, ayo, Siva. Baik Ibu, mungkin bisa dengan merubah perilaku dan pola hidup dari si pasien yang tadinya tidak sehat itu menjadi sehat kembali. Iya, itu salah satu contoh ya. Jadi kalau sebagai pembaharu itu banyak ya yang kita bisa lihat ya. Kalau kita dulu itu kan pendidikannya paling tinggi itu zaman dulu setingkat SLTA lah ya, pendidikan keperawatan. Sekarang kan sudah ada profesor ya, ada S1, S2, S3 keperawatan, bahkan sampai ada profesor ya, profesor keperawatan. Nah, sekarang kan itu merupakan pembaharuan di dunia pendidikan khususnya di keperawatan ya. Dulu kan pelayanan itu berdasarkan naluri, ya kan? Berdasarkan naluri itu hati nurani gitu. Kita kan seperti kasih sayang kita terhadap keluarga gitu kan. Kalau dulu, kalau sekarang kan enggak. Sekarang ini kan bahwa kita merawat pasien itu berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan ilmu apa? Ilmu keperawatan. Ya, ilmu keperawatan. Jadi merawat pasien itu ada ilmunya. Jadi nggak sembarangan. Jadi nggak lagi berdasarkan naluri, tetapi berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu dasar keperawatan ya yang harus diberikan kepada pasiennya. Jadi tidak lagi berdasarkan naluri, tetapi berdasarkan ilmu-ilmu yang dimiliki. Karena seorang perawat itu dikategorikan dalam profesional ya. Jadi punya pendidikan, kemudian termasuk perubahan-perubahan yang terjadi ya. Bisa merubah sikap perilaku pasien juga itu masuk dalam baru ya. Merubah perilaku yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu juga pembaharu ya. Pembaharu dalam hal metode-metode juga kan, metode yang digunakan untuk pelayanan yang diberikan kepada pasien itu juga masuk dalam hal pembaharuan ya. Jadi itu saya kira terkait dengan peran perawat ya, mulai dari pemberi pelayanan sampai dengan perawat sebagai pembaharu ya. Saya kira itu yang terkait dengan kebijakan yang mendukung keselamatan pasien. Sampai sini ada yang didiskusikan? Iya Ibu, saya izin Ya. bertanya. Ya. Ya sebelumnya saya Hertinayu, saya izin bertanya. Jadi tadi sebenarnya ini mengenai materi dari kelompok Bu, yang standar keselamatan pasien. Salah satunya itu kan disebut tadi mendidik staf tentang keselamatan pasien ya Bu. Pasien dan keluarganya. Iya Bu. Tapi kalau kan gimana Bu, walaupun namanya manusia itu kan pasti ada ya Bu yang kayak istilahnya salahnya gitu, entah disengaja atau entah tidak seperti itu ya Bu. Kalau semisal dari tenaga terdidik ini masih melakukan kesalahan itu, kira-kira ke depannya bagaimana Bu? Misalnya seperti apa kesalahannya? Semisal yang paling sering kan mengenai salah beri obat ya Bu, misal kayak itu. Kalau udah tenaga terdidik seperti itu dan juga istilahnya sudah berapa tahun lah seperti itu Bu, berapa tahun berkarir seperti itu. Tapi masih aja kesalahan-kesalahan itu terjadi. Iya, iya. Ya, baik. Memang tugas peran rumah sakit salah satunya ya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Ya, lebih memperhatikan keselamatan pasien. Yang utama banget adalah memperhatikan keselamatan pasien. Tapi ketika terjadi medical error itu kan petugasnya, misalnya dalam hal ini ada perawat, kan seringkali perawat yang sering mengalami medical error. Kenapa? Karena perawatlah yang berada di 24 jam bersama dengan pasien ketimbang dengan dokter kan, karena lebih lama perawat ini berada di lingkungan pasien, ya enggak? Kalau dokter paling berapa menit sih ketemu dengan pasiennya kan gitu. Petugas lainnya, petugas laboratorium, kalau dia lagi di kalau lagi diperiksa, kalau enggak kan enggak akan ketemu sama pasiennya gitu ya. Jadi memang perawat lebih banyak mengalami medical error ya. Cari faktor penyebabnya. Salah satunya ketika kita memberikan obat itu salah, itu kan ada ada pelaporan ya, ada pelaporan. Jadi pelaporannya itu ada internal, ada eksternal. Kalau misalnya sampai mengalami kecacatan pasiennya atau sampai meninggal pasiennya,
itu kan pelaporan bisa sampai keluar. Artinya bukan hanya pelaporan internal, tetapi eksternal. Artinya sampai dilaporkan ke PKP Komite Keselamatan Pasien di Rumah Sakit seluruh Indonesia. Itu ada, ya. Jadi pusat. Jadi pelaporan sampai tingkat pusat. Karena apa? Sampai menimbulkan kematian. Ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, kemudian berulang lagi dengan kesalahan walaupun berbeda kesalahan yang tadinya sampai pasien meninggal, yang sekarang cuma salah tetapi tidak menimbulkan tidak menimbulkan kerugian kepada pasiennya karena kebetulan tidak terjadi apa-apa terhadap pasiennya walaupun sudah terpapar dengan obat-obatan tersebut, itu kan berarti harus dikaji. Kenapa sih perawat ini kok seringkali melakukan tindakan tapi error terus kan gitu? Apa dia itu ada masalah gitu ya sehingga membuat terjadi kekeliruan terus-menerus kan gitu, harus dikaji ke sana. Mungkin dia ada permasalahan yang terjadi. Kalau dia terjadi seperti itu harus dipanggil secara khusus. Pertama mungkin kepala ruangan yang memanggil. Ya kalau kita misalnya sebagai perawat ya harus kepala ruangannya memanggil. Kalau misalnya mahasiswa, pembimbingnya harus memanggil. Kok setiap kali praktek mahasiswa kenapa mengalami kekeliruan terus ya? Gitu. Di ruangan ini dia mengalami kesalahan seperti itu dengan pasien ini. Oh di ruangan lain sama juga seperti itu. Kita sebagai dosen pembimbing memanggil itu mahasiswanya. Jangan-jangan dia ada membuat dia itu misalnya ketika berhadapan dengan pasien panik misalnya. Ya dia nggak berani ngelihat pasien langsung. Ada seperti itu terjadi. Ya. Kalau dia sebagai petugas terus-menerus seperti itu, mungkin dia harus dipindahkan. Jadi jangan berhadapan ke pasien kalau dia sebagai PNS. Nggak boleh dia berhadapan langsung ke pasien. Mungkin dia digantikan dia mungkin di bagian lain walaupun dia perawat misalnya. Ditarik sama orang kepala perawatannya, pada bidang perawatannya. Kita kan kepala ruangan harus melaporkan secara internal ke bidang perawatan gitu ya. Kepala bidang perawatan itu akan mempelajari kasusnya, kok dia setiap kali melakukan berhadapan dengan pasien selalu salah ya. Dikaji itu. Ya. Oh ternyata setelah dikaji dia nggak bisa melihat pasien. Ternyata kalau melihat pasien itu langsung error gitu, gemeteran, error, langsung berdampak sampai mengalami kekeliruan gitu. Sebenarnya dia nggak ada masalah, hanya dia tidak berani berhadapan dengan pasien sampai dia kesalahan misalnya. Nah itu harus dipanggil perawatnya, mungkin dipindahkan, jangan megang pasien ya, mungkin dia hanya khusus di catatan medisnya gitu ya, jadi tidak berhadapan dengan pasiennya langsung kan kasihan. Kalau dia PNS kan nggak mungkin dipecat, PNS kan nggak segampang itu, mungkin dia dialih fungsikan ya, walaupun dia perawat yang seharusnya dia berhadapan langsung dengan pasien, tetapi setiap kali melakukan tindakan itu mengalami kelalaian, itu harus dipindahkan, harus dikaji perawatnya itu gitu ya. Karena apa? Kalau setiap kali ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada pelaporan. Nah, pelaporan itu kalau sampai ke tingkat pusat itu kan berarti pelayanan keperawatan dalam hal ini adalah asuhan yang diberikan berarti tidak memenuhi SOP, tidak memenuhi standar ini rumah sakitnya. Karena apa? Kok kejadiannya banyak banget ini. Artinya kalau kejadiannya banyak, misalnya pasien jatuh, pasien tadi yang misalnya ketika dia mendapatkan obat-obatan tidak sesuai dengan SOP, ini kan berarti pelayanannya kan rendah banget gitu loh. Kalau pelayanan rendah berarti kan mutu pelayanannya kan kurang. Berarti rumah sakitnya itu bagaimana standar pelayanan, standar keselamatan pasien diterapkan apa enggak yang 7 standar itu? Bahwa dia lebih memperhatikan keselamatan pasien, diperhatikan enggak ini? Nah kayak gitu ya. Jadi ada tindakan-tindakan yang diberikan oleh petugas ya. Kalau di swasta mungkin ya swasta juga kan namanya swasta, dia kan mutu yang lebih utama, ya pelayanan yang diberikan. Ya. Kalau perawatnya begitu atau petugas yang lainnya seperti itu, dia juga nggak mau terima kan gitu ya, karena kita berhadapan dengan pasien. Mungkin medical error itu nggak cuma perawat, tapi pada umumnya kebanyakan perawat. Kenapa? Itu tadi, karena kita 24 jam berada di dekat pasien. Bisa saja tenaga ronsen misalnya. Dengan ronsen, oh ternyata salah. Harusnya yang di ronsen bagian abdomen, taunya bagian kaki. Nah itu bisa saja terjadi seperti itu. Itu kan namanya medical error, gitu ya. Harusnya di ronsen sebelah kanan, kok sebelah kiri gitu. Nah itu bisa terjadi seperti itu ya. Nah jadi
sebenarnya kalau misalnya ronsen tadi tidak membahayakan, ya tidak membahayakan pada pasien, tetapi kan merugikan rumah sakit. Kan setiap kali foto misalnya begitu, nah apa yang terjadi? Kan harus ada dibayar misalnya kan biaya menjadi double. Jadi diulang lagi, misalnya tadi awalnya sebelah kanan, ya harus di ronsen sebelah kiri. Kan berarti yang sebelah kanan tidak dipakai. Itu kan artinya apa? Berarti kan overload biayanya. Gitu kan? Nah, itu yang seperti itu. Jadi hal yang demikian harus diperhatikan, ya. Ingat bahwa keselamatan pasien merupakan hal yang utama. Oleh karena itu, sebelum memberikan asuhan keperawatan, ingat bahwa pelayan yang diberikan harus memberikan yang aman kepada pasien, ya. Jadi kalau kita memberikan itu harus lihat betul, cek benar nih, nama pasiennya kok ini ya, sama ya. Oh, cek dulu nih registrasinya sama enggak, kamarnya sama enggak. Nah, ya seperti itu. Dia perhatikan betul, ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Ya, gitu Herti, ya. Paham? Iya, Bu, paham. Terima Iya, kasih. iya. Ada lagi? Izin Ibu, Ya. tanya sih Pak Bu, izin bertanya, kan ketika kita turun ke rumah sakit ini kan banyak ya karakter pasien Bu, ada yang nurut, ada yang keras. Nah, ketika kita menemukan pasien yang keras nih Bu, misal dia mengeluh sakit, nyeri di bagian perutnya, terus mual, muntah gitu, tapi sudah diberikan obat gitu. Nah, dia ngeluh lagi masih sakit gitu, mual, muntah. Nah, pasiennya ini kekeh ingin diberikan obat. Namun kan untuk pemberian obat ini kan harus diinstruksikan dari dokter terlebih dahulu ya Bu. Perawat itu nggak bisa langsung memberikan obat. Nah, kita juga udah edukasi ke pasiennya tersebut, nggak bisa langsung diberikan obat tersebut. Nah, harus menunggu dokter, tapi pasiennya itu tetap kekeh Ibu kesakitan. Nah, itu sebagai perawat nih kita harus gimana ya Ibu, biar kita sama-sama nggak rugi antara perawat dan pasien tersebut. Biar sama-sama aman. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Jadi sebagai kolaborator nih, ya. Perawat berkolaborasi setelah dikaji pasiennya ada mual, muntah dan sebagainya, ya. Itu kolaborasinya dengan medis, dengan dokter dalam hal ini, ya. Nah, ketika sudah diberikan seperti itu, misalnya diberikan oral lewat mulut, ya. Masih juga misalnya reaksinya 2 jam ditunggu. Kok masih juga seperti itu, misalnya masih mual, muntah, tadi udah lewat minum. Berarti kita harus kolaborasi lagi, sampaikan lagi kepada dokternya. Ya, jangan diam. Kan reaksi itu kan kita nilai. Dok, ini setelah melihat kondisi pasiennya sudah diberikan obat lewat oral, misalnya lewat mulut gitu ya. Oh, ternyata kok belum berhenti juga ya mualnya, masih ada, pasiennya masih mengatakan mau muntah, terus bahkan bukan lagi mau muntah, bukan lagi mual, tetapi muntah gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Itu harus sampaikan ke dokternya, mungkin diberikan lewat infus misalnya. Oh, kalau gitu berikan lewat infus saja supaya cepat. Nah, ini sebagai peran kita sebagai perawat, sebagai kolaborator dalam hal ini. Jadi peran-peran itu harus dilakukan gitu ya ketika terjadi hal-hal seperti itu. Oh iya, kita harus cermati juga. Oh, kalau lewat oral itu susah, misalnya lama prosesnya berjam-jam gitu ya. Kalau kita suruh pasien sabar-sabar terus, bisa saja tadi yang kamu bilang tadi, yang Siva bilang, pasiennya nggak sabar, udah masih dikasih obat-obatan, udah dikasih pendidikan kesehatan juga, tapi tetap begitu. Itu bisa kita berikan, oh ternyata nggak bisa lewat oral saja. Kalau gitu bisa diberikan obat-obatan anti mualnya, anti muntahnya tadi bisa berikan lewat parenteral, ya, lewat suntikan. Supaya apa? Supaya proses obatnya itu lebih cepat diresepsi oleh tubuh gitu ya, ketimbang dengan lewat oral ya. Kalau lewat oral kan lebih lama prosesnya berjam-jam. Jadi kalau lewat suntikan itu kan bisa langsung cepat diberikannya. Nah, itu sebagai peran sebagai kolaborator harus diterapkan supaya apa tadi? Supaya pasien mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan SOP-nya, mendapatkan pelayanan yang lebih perhatikan keselamatan pasiennya, gitu ya. Ya, Siva. Oke, cukup. Baik Ibu, terima kasih, cukup. Ya, masih ada? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya pertemuan kita pada sore hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian ini apakah sudah didokumentasikan? Izin menjawab sudah Ibu. Sudah. Baik, kalau sudah saya kira cukup ya. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Ayo. Terima kasih banyak, Ibu. Ya.